Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas Pak Arif dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Muhammad Rizky Ramadan, lalu 3 rekan saya, yaitu Arjunaidi, Fajar Delonda, dan juga M. Tridafa. Baik, kami akan menjelaskan secara singkat Python, yaitu berisi pendahuluan Python, tipe data Python, komentar dalam Python, operasi dalam Python, kondisi dalam Python, perulangan dalam Python, variabel dalam Python, dan kesimpulannya. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaknya yang sederhana dan mudah dipelajari. Diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dirancang untuk mendukung perkembangan aplikasi secara efisien, mulai dari perkembangan web hingga analisis data. Keunggulannya terletak pada keterbacaan kode, dukungan komunitas yang luas, dan banyaknya pustaka yang tersedia. Video ini akan membahas 3 aspek utama Python: pengenalan dasar sintak Python, struktur data seperti list dan dictionary, serta contoh penerapan dan pemrograman fungsional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Python data types. Python data types merujuk pada berbagai jenis data yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Setiap tipe data memiliki karakteristik dan kegunaan tertentu yang memungkinkan programmer untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengelola informasi dengan cara yang lebih efisien. Python sendiri memiliki beberapa macam tipe data, yaitu ada 8 tipe. Yang pertama itu ada tipe numerik. Itu meliputi integer, float, dan kompleks. Yang kedua ada tipe teks, itu string. Dan yang ketiga ada tipe urutan, itu meliputi list, tuple, rank. Yang keempat ada tipe pemetaan, itu ada dictionary, dict. Yang kelima ada tipe set. Keenam tipe biner. Ketujuh ada tipe boolean, itu bool. Yang kedelapan atau terakhir itu ada non-type, itu tipe khusus yang menunjukkan tidak ada nilai. Python menyediakan beragam tipe data ini untuk memungkinkan programmer untuk bekerja dengan berbagai jenis informasi. Memahami dan menggunakan tipe data dengan benar itu sangat penting pada Python untuk menulis kode yang efisien dan mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Python comments. Python comments adalah komentar dalam Python. Itu bagian dari kode yang tidak dieksekusi oleh interpreter. Mereka digunakan untuk menjelaskan, memberikan konteks, atau mencatat informasi tambahan tentang kode tersebut. Python comments sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membantu programmer, itu termasuk diri sendiri memahami apa yang dilakukan kode tersebut. Untuk jenis-jenis komentar di Python itu ada 2 jenis. Yang pertama itu komentar 1 baris, dan yang kedua itu komentar beberapa baris atau multi baris. Penggunaan komentar sendiri itu untuk menjelaskan kode, dokumentasi, dan menyembunyikan kode. Komentar pada Python adalah alat penting yang dalam pemrograman Python. Mereka membantu meningkatkan pemeliharaan kode, memudahkan kolaborasi, dan menjelaskan logika di balik keputusan desain. Menggunakan komentar dengan bijak dapat membuat kode lebih mudah dipahami dan dikelola, itu supaya lebih dipahami oleh programmernya sendiri dan orang lain. Operator dalam Python.
Operator dalam Python adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada operan atau nilai atau variabel. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai jenis operator yang ada di dalam Python. Jenis-jenis operator. 1. Operator aritmatika. Digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Operator perbandingan. Memungkinkan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai Boolean atau true atau false berdasarkan hasil perbandingan tersebut. 3. Operasi penguasan. Digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator ini termasuk tanda sama dengan dan variasi lainnya seperti sebagai berikut yang menggabungkan operasi aritmatika dengan penugasan. Operator logika memungkinkan untuk melakukan operasi logika pada Boolean seperti AND, OR, dan NOT. Operator bitwise digunakan untuk melakukan operasi pada level bit seperti AND, OR, NOT, XOR, serta pergeseran bit ke kiri dan ke kanan. 6. Operator keanggotaan memeriksa apakah suatu nilai ada dalam suatu koleksi seperti list atau string menggunakan kata kunci in dan not in. 7. Operator identitas digunakan untuk memeriksa apakah dua variabel merujuk pada objek yang sama di memori dengan menggunakan is dan is not. Kesimpulan, penggunaan operator dalam Python sangat penting karena memungkinkan programmer untuk melakukan berbagai operasi yang diperlukan dalam pemrograman. Dengan memahami jenis-jenis operator ini, pengguna dapat menulis kode yang lebih efektif dan efisien. Kondisi dalam Python adalah mekanisme yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan evaluasi dari suatu kondisi tertentu. Dalam Python, terdapat beberapa struktur kontrol yang digunakan untuk menangani kondisi, yaitu jenis-jenis kondisinya sebagai berikut. 1. If. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka blok kode di dalam pernyataan if tidak akan dieksekusi. 2. If else. Struktur ini memungkinkan program untuk mengeksekusi satu blok kode jika kondisi if bernilai benar dan blok kode lain jika kondisi tersebut bernilai salah atau false. Ini memberikan alternatif tindakan berdasarkan hasil evaluasi kondisi. 3. Elif. Pernyataan elif atau else if digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Jika kondisi pada if tidak terpenuhi, program akan memeriksa setiap pernyataan elif hingga menemukan yang benar atau sampai semua pernyataan diperiksa. 4. Nested if. Ini adalah penggunaan pernyataan if di dalam blok if atau else. Dengan cara ini, programmer dapat membuat keputusan bertingkat berdasarkan hasil evaluasi beberapa kondisi. Pentingnya kondisi. Kondisi sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang mungkin terjadi selama eksekusi. Dengan menggunakan struktur kontrol ini, programmer dapat mengendalikan alur program, memvalidasi input pengguna, dan mengimplementasikan logika kompleks yang diperlukan dalam berbagai aplikasi. Variabel. Variabel dalam Python adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai. Di Python, variabel tidak memerlukan deklarasi tipe data secara eksplisit karena Python menggunakan tipe dinamis, yang berarti tipe variabel ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan. Kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa karena mudah dipelajari, fleksibel, dan kuat. Dengan sintak yang sederhana dan kemampuan menangani berbagai jenis data, Python cocok digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, data science, dan kecerdasan buatan. Mengenai Python akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman dengan lebih efisien serta membuka peluang lebih besar di dunia kerja dan penelitian. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.